Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Nurmalitasari, NPM 19 14 15 10 12 dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Dalam video ini saya akan mendeskripsikan sebuah jurnal yang berjudul Analisa Hidrologi Permukaan dalam hubungan dengan debit banjir di Lukulo Hulu dengan menggunakan data penginderaan jauh. Jurnal ini ditulis oleh Puguh Raharjo, Suwena Winduhutomo, Kristiawan Widayanto, dan Eko Purwanto. Jurnal ini diterbitkan di Jurnal Geografi dengan volume 2, nomor 2, dari halaman 164 sampai dengan 224, dipublikasikan pada bulan Juli tahun 2016. Pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 metode penelitian, bab 3 hasil dan pembahasan, dan bab 4 kesimpulan. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari jurnal ini yaitu interpretasi hidrologi dengan menggunakan SIG dan DIM diarahkan untuk menduga interaksi landscape feature dengan proses hidrologi. Limpasan permukaan atau runoff adalah limpasan yang melintas dari permukaan tanah menuju saluran sungai. Penelitian ini dilaksanakan di Das Lukulo Hulu yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan analisis hidrologi runoff untuk menghitung debit banjir Das Lukulo Hulu menggunakan informasi yang diekstrak dari data penginderaan jauh. Bab 2 metode penelitian. Lokasi penelitian ini terletak di Das Lukulo Hulu, Jawa Tengah, yang terletak di Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Wonosobo. Bahan yang digunakan yaitu Citra Landsat TM-PAD Arrow 120/065, Citra Radar STRM dengan USGS, data curah hujan dari 6 pos, data debit dan TMA di Bendung Kaligending, peta geologi, peta tanah, dan peta dasar digital wilayah penelitian. Alat yang digunakan yaitu alat checking lapangan, seperangkat alat komputer dengan ILWIS 3,4 dan alat tulis. Sedangkan metode yang digunakan yaitu metode rasional. Cara menghitung debit maksimum dengan metode rasional yaitu dengan rumus QP sama dengan 0,278 CIA, di mana QP sendiri merupakan debit puncak dengan satuan meter kubik per detik. C. Koefisien aliran permukaan atau tanpa dimensi. I. Intensitas hujan dengan satuan milimeter per jam. Dan A. Luas das dengan satuan kilometer persegi. Perhitungan intensitas hujan digunakan rumus mono B, di mana intensitas hujan yaitu dengan rumus T sama dengan R24 dibagi 24 dikali 24 per T pangkat 23, di mana I intensitas hujan, R24 merupakan curah hujan maksimum dalam 24 jam, dan T lamanya curah hujan. Lama waktu konsentrasi dihitung dengan rumus empiris, yaitu TC sama dengan L per V dan V sama dengan 72 dikali H per L pangkat 0,6, di mana TC merupakan waktu konsentrasi, L yaitu panjang sungai utama diukur, V sendiri kecepatan penambatan banjir, dan H beda tinggi hulu sungai dengan hilir sungai. Data bantu 1 untuk menentukan tingkat infiltrasi digunakan rumus DD yaitu L per A, di mana DD kerapatan aliran, L jumlah panjang alur, dan A luas satuan pemetaan. Yang terakhir, data bantu 2 untuk menentukan tingkat infiltrasi digunakan rumus C sama dengan C1A1 ditambah C2A2 ditambah dengan C berikutnya, kemudian dibagi A, di mana C itu koefisien aliran permukaan, A itu luas daerah aliran sungai, CN itu koefisien aliran permukaan pada satuan lahan, dan AN itu luas lahan pada satuan lahan N. Bab 3 hasil dan pembahasan. Das Lukulo Hulu ini dibagi menjadi 7 subdas dan 6 pos. 7 subdas ini yaitu Das Lukulo,
Das Lokidang, Das Maitang, Das Gebang, Das Loning, Das Mundo, dan Das Cacaban. 6 pos ini yaitu kawasan Das Lukulohulu dengan luas 281.394 km persegi. Tabel 1 merupakan tabel data curah hujan harian Das Lukulohulu, mana intensitas curah hujan merupakan besarnya jumlah hujan yang turun dinyatakan dalam tinggi curah hujan atau volume sungai hujan tiap satuan waktu. Waktu konsentrasi yaitu intensitas hujan pos stasiun hujan Bendung Kali Gending dengan outlet 12.397 mm per jam yang termasuk dalam kategori rendah. Morfometrinya sendiri yaitu kecepatan aliran runoff tinggi dan waktu konsentrasi atau TC-nya cepat. Gambar 4 yaitu gambar perbandingan bentuk das dengan hidrograf TC pada pengelolaan data DEM dari Citra Radar RSDM. Pembuatan DEM hydroprocessing yaitu dibagi menjadi dua dengan flow determination dan network catchment extraction. Flow determination dibagi menjadi flow sinks, flow direction, dan flow accumulation. Sedangkan network catchment extraction dibagi menjadi drainage network extraction, drainage network ordering, dan catchment extraction. Gambar 5 merupakan peta hasil dari pemrosesan hidrologi permukaan pada DIM. Gambar 5A menunjukkan daerah outlet mempunyai ketinggian 37,5 meter di atas permukaan air laut. Gambar 5B menunjukkan permukaan lahan pada das yang tidak memiliki arah aliran. Gambar C yaitu gambar yang menunjukkan nilai flow accumulation menggambarkan konsentrasi aliran permukaan. Dan gambar 5D yaitu gambar peta drainage network. Gambar 6 merupakan peta parameter yang digunakan dalam penelusuran koefisien aliran permukaan runoff. Pada gambar 6A ini yaitu bentuk lahan pada das Lukulohulu meliputi fluvial, struktural, dan denudasional. Gambar 6B yaitu pada tingkat kerapatan ini pengeringan cepat dan aliran permukaannya tipis. Kemudian gambar C menunjukkan kapasitas infiltrasi das Lukulohulu termasuk dalam kelas infiltrasi jelek. Gambar 6D menjelaskan kemiringan lereng das Lukulohulu sebagian besar lebih dari 20%. Gambar 6E menunjukkan penutupan lahan hasil klasifikasi Citra dilakukan checking lapangan. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwasanya nilai debit banjir das Lukulohulu relatif besar dan dapat mengakibatkan luapan sungai. Gambar 7 merupakan peta nilai koefisien aliran permukaan estimasi secara tertimbang das Lukulohulu. Nilai koefisien aliran permukaan estimasi das Lukulohulu dengan menggunakan metode Bransby dan Williams ini yaitu 0,580. Sedangkan bahwa hujan menjadi aliran permukaan atau runoff ini memiliki nilai 58%. Bab 4 kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama nilai koefisien runoff dengan metode das Bransby dan Williams sebesar 58%. Yang kedua, debit banjir terestimasi dengan metode rasional sebesar 562,098 meter kubik per detik. Yang ketiga, selisih dengan debit banjir aktual sebesar 1,662 meter kubik per detik. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan oleh jurnal ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.